Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah jamaah yang berbahagia, di awal bulan Juni ini kita awali dengan khitamah ataupun pengkhataman surah Ar-Rum, insyaallah ayat 54 sampai dengan ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min dha'fin, berasal dari lemah, thumma, kemudian, ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, ia menjadikan setelah lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian dia jadikan setelah kuat berubah lagi menjadi lemah dan tua. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang telah menciptakan kamu dari lemah. Ya. Di dalam diri kita itu, Pak, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah apa? Lihatlah kepada diri kita ini. Ya. Dia ciptakan kita awalnya lemah dari setetes sperma, nutfah. Kemudian berubah menjadi bayi. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita sangat lemah. Jasadnya lemah, ya, ekonominya lemah. Ada nggak orang lahir bawa harta, bawa emas? Jabatannya juga lemah, profesinya juga lemah, apa-apa lemah, ngomong kagak bisa. Bisanya cuma satu, apa? Wah, wah, nangis saja bisanya itu. Lemah sekali. Nah, jamaah rahimakumullah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menjadikan kamu dari yang lemah. Nah, kalau sudah tahu kita diciptakan dari yang lemah, tahu diri, itu maksudnya. Tahu diri. Jangan melampaui diri, jangan melampaui batas bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adakah dapat manusia menolak? Bagaimana ya, ilmu medis misalnya, supaya anak lahir itu langsung bisa lari, langsung bisa lompat, langsung bisa main badminton, bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Nah, kemudian setelah dia jadikan lemah, lalu dia jadikan kuat. Masya Allah, ya. Makanya nanti anak itu sampai berawal dari mumayyiz, 7 tahun dia sudah mulai mumayyiz. Tadi dari bayi itu nggak bisa apa-apa, ya. Dia hanya bisa menangis. Kalau ibu-ibu pasti sudah tahu apa makna tangisan anak-anak itu. Ada tangisannya karena lapar, maka dikasih menyusu. Ada karena ketakutan, makanya dipeluk, ya. Ada karena gelisah, makanya ditenangkan, ya. Masya Allah. Bahkan untuk cebok pun tak bisa itu. Untuk apa-apa pun tak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala sayanglah kepada bayi ini. Maka diturunkan Allah lah kasih sayang ke dalam hati ibunya. Masya Allah, Pak, ya. Ibunya itu sayang sekali sama anaknya, ya. Beda sama bapaknya itu. Kalau malam-malam bangun anaknya ini nangis-nangis, yang duluan bangun siapa? Pasti ibunya. Bapaknya perlu aja bantal guling gitu. Pasti ibunya yang bangun gitu. Kenapa? Karena Allah titipkan kasih sayang kepada bayi ini melalui ibunya, ya.
Kemudian anak ini pun mulailah bisa berkata-kata dengan terbata-bata. Ya, itu. Paling kata-kata yang paling diucapkannya pertama kali apa? Mama katanya, papa, itu ya, itu. Baru nanti setelah itu mulai mengucapkan makan, mamam, minum, gitu ya. Lama-lama sekolah, pintar, jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengacara, jadi pejabat, ya, mulai sombong, itu, ya, mulai angkuh, mulai menyepelekan orang lain. Maka dikatakan di sini, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Ya. Tapi Allah tidak mau manusia ini sombong terus. Makanya setelah kuat itu dijadikan Allah lemah lagi. Bayangkan Pak, kalau manusia ini makin tua makin kuat. Itu. Makin tua makin sehat. Ya. Ibarat kata orang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Maka manusia ini makin sombong terus, makin sombong terus. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah jadikan mulai dari 60 tahun atau 50 mulailah ada penurunan. Mulai fisik pun mulai lemah, kulit pun mulai kendur, gigi pun mulai ompong, rambut pun mulai putih, jalan pun sudah mulai pakai tongkat. Supaya apa? Allah sayang sama kita, bukan Allah tidak suka sama kita. Supaya kita itu makin tunduk, makin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya itu kenapa Allah jadikan kita dari lemah setelah kuat. Kenapa kita tidak dimatikan Allah saja pas lagi kuat-kuatnya? Takutnya kalau kita mati pas kuat-kuatnya kita tidak husnul khotimah, tapi malah su'ul khotimah. Yakhluqu ma syaa', dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Allah menciptakan manusia itu dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah, dari lemah menjadi apa Pak? Menjadi mati. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha kuat, dia kuat, tidak pernah lemah. Ya, sudah berapa lama Allah menciptakan alam semesta ini? Apakah ada pernahnya Allah itu sudah tua katanya misalnya itu? Ya. Apakah Allah itu sudah lansia katanya misalnya? Apakah Allah itu sudah lemah? Tidak, Allah itu kuat selama-lamanya. Sejak awal Allah itu lemah dan tidak pernah, sejak awal Allah itu kuat dan tidak pernah lemah. Masya Allah. Wa huwal alimul qadir, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi manusia itu harus sadar bahwa dia menjadi kuat karena dikuatkan Allah, ya. Dia berjalan karena dikuatkan Allah, dia bisa berpikir karena dikuatkan Allah, dia bisa memiliki ilmu karena dikuatkan Allah. Tanpa dikuatkan Allah, sesungguhnya manusia tidak bisa apa-apa, Pak. Maka oleh karena itu, janganlah disuruh sholat nggak mau, ya. Disuruh taat nggak mau, disuruh berbakti sama orang tua, malah orang tuanya diantarkan ke panti jompo, ya, nggak nurut sama Allah, padahal Allah sudah baik sama dia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tujuan kita baca Quran itu supaya makin soleh, ya, supaya makin takwa, supaya makin beriman, supaya makin beramal soleh. Itulah
ternyata Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Jadi kenapa Allah ceritakan ini kepada kita? Supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil pelajaran. Jangan sombonglah. Ya, khalaqakum min turab, antum dari tanah. Kemudian berjalan di atas tanah dan juga nanti akan kembali kepada tanah. Siapapun itu bahan bakunya tetap aja tanah. Ya, orang kaya, pejabat, ya, raja, ya, siapapun, ya, asalnya adalah dari tanah, bahkan dari nutfah, dari setetes sperma. Oh, kita kadang kagum lihat atlet, ya, atlet juara tinju terkuat. Dulu kita begitu kagum melihat kekuatan Muhammad Ali, petinju yang hampir tidak pernah kalah, Pak. Ya, tapi terakhir dia kena sakit apa? Sakit Parkinson. Oh, katanya waktu itu kenapa dia kena itu? Karena waktu itu di dalam hati saya kuat, tidak terkalahkan, katanya. Allah kasih penyakit ini kepada saya supaya saya sadar. Akhirnya masuk Islam, Pak. Alhamdulillah. Ya. Mike Tyson itu yang terkenal dengan leher beton itu. Sekali tinju orang terkapar. Ronde pertama, ada yang di ronde pertama, ada yang di ronde kedua. Terkapar, Pak, sejago-jago orang. Tapi dia adalah dulunya lemah, Pak. Bayi itu tetap juga bayi. Bahkan nanti kalau sudah tua tetap aja akan lemah. Tapi Allah tidak pernah lemah. Nah, itu yang harus kita ambil ibrahnya. Maka ditutup dengan ayat wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijak, maha menguasai. Maka Allah tidak akan pernah lemah. Dan awal pun Allah tidak pernah lemah, dan Allah tidak ada awal baginya. Yang Bapak dan Ibu Allah. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yu'fakun. Wa yawma, dan pada hari taqumus sa'atu, terjadi hari kiamat, yuqsimul mujrimuna, bersumpahlah para pendosa. Apa sumpah mereka? Ma labithu ghaira sa'ah, kita tidak berdiam di dunia kecuali hanya sebentar. Ya, di akhirat nanti bilang sama Allah, ya Allah, ya, ini nggak cocok, ini kita dihukum begini nggak cocok ini, katanya. Kami nggak terima, ya Allah. Gitu. Kenapa? Kata Allah, ma labithna ghaira sa'ah, kita kan di dunia cuma sebentar. Ya, nggak cukup waktunya untuk beramal, nggak cukup waktunya untuk tobat, nggak cukup waktunya untuk berbuat baik. Kenapa kenapa engkau hukum kami seperti ini, ya Allah? Itulah manusia, bikin alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu paling pintar bikin alasan. 1001 alasan bisa dibikin sama dia. Ya. Kan ya Allah, kita di dunia cuma sebentar. Mana cukup itu untuk bertobat, mana cukup itu untuk berbuat baik. Ya, kita kan mungkin salah lah, ya Allah, tapi kan harus ada waktu untuk kembali, katanya. Makanya kata Allah di ayat yang lain, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadir. Bukankah telah kami panjangkan umur kamu, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, cukuplah orang untuk mengambil pelajaran. Ya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu peringatan. Jujur, Pak, kira-kira cukup enggak umur kita ini untuk bertobat kepada Allah? Cukup, Pak. Ya. 50 tahun cukup enggak? Cukup. Gitu. 40 tahun
Cukup nggak? Cukup. 10 tahun cukup nggak? Cukup. Ya. Kalau misalnya sebulan cukup nggak? Cukup. Itu tukang sihir Fir'aun, waktunya berapa lama, Pak? Tukang sihir Fir'aun begitu mereka melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, mereka langsung amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Padahal resikonya nggak tanggung-tanggung, Pak. Nyawa taruhannya. Kenapa? Karena Fir'aun pasti akan memberikan hukuman yang sangat dahsyat kepada mereka. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kami akan potong tangan kamu, kemudian kami potong kaki kamu. Bukan kami langsung bunuh, saudara, kata Fir'aun. Kami potong dulu tangannya. Ya, bulan depan kami potong sebelah lagi. Tahun depan kami potong lagi kakinya, tahun depannya kami potong lagi kakinya. Thumma la usallibannakum ajma'in. Kemudian kamu akan kami salib. Tapi apa jawaban? Jawaban tukang sihir Fir'aun. Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Wahai Fir'aun, lakukanlah apa yang kau mau. Terserah. Kau hanya bisa menghukum kami di dunia ini. Masya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, seluruh tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Musa dan Harun dieksekusi oleh Fir'aun. Itulah orang yang masuk surga belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah bayar zakat, belum pernah bersedekah. Mereka Allah hanya membawa la ilaha illallah wa Musa wa Harun Rasulullah. Cuma itu aja yang dibawa mereka. Tapi dikatakan Rasulullah, haula'i sayyidus syuhada. Mereka adalah penghulunya para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkat waktu mereka, Pak. Jadi masalah ini bukan masalah panjang umur. Belum tentu yang panjang umur. Orang sebentar aja beriman bisa saja sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumus saah, dan pada saat berdiri, taqumu itu artinya waqa'a, terjadi. As-sa'atu, hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat itu as-sa'ah? Karena kiamat itu adalah saat. Saat apa? Saat paling akhir daripada dunia ini. Karena dunia ini akan digulung, Pak. Kenapa digulung? Karena dunia ini adalah tempat untuk ujian. Sebuah universitas mengadakan ujian. Ujian apa? Ujian penerimaan mahasiswa baru. Mereka bikin tenda besar, Pak, tenda besar, karena buat menampung ribuan orang, ya kan? 3 hari atau 3 hari dipakai tenda itu buat apa? Buat ujian. Setelah selesai ujian, tenda ini diapakan? Dibongkar dong, gitu ya. Maka Allah ciptakan bumi ini bagi kita adalah tempat untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji siapa yang paling baik di antara kamu amalnya. Masya Allah. Setelah selesai, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kami menjadikan apapun yang ada di atas bumi dan termasuk bumi sa'i dan juruza menjadi debu, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada saat diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Bumi yang ini yang kita tempati ini, matahari, bulan, bintang, segala alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah dan diganti dengan yang lain. Kadzalika kanu yu'fakun. Nah,
Sebenarnya kata Allah apa? Itulah penyebabnya ya, kenapa orang-orang kafir itu dipalingkan daripada kebenaran. Mereka sukanya bohong sih gitu ya. Kata mereka, kami ya Allah hidup di dunia sebentar sehingga kami tidak bisa bertobat, sehingga kami tidak bisa untuk kembali lagi. Padahal ucapan mereka itu bohong. Kita kan lama di dunia ini, Pak. Lama kalau untuk ukuran bertobat itu di dunia ini lama. Lama enggak, Pak? Lama. Katakanlah dalam 70 tahun. Berapa kali kita bisa tobat, Pak, dalam 70 tahun itu? Ya, kalau perempuan bilang begini, sekali kau saya maafkan, kedua kali tiada maaf bagimu. Ya kan? Kalau sama perempuan begitu. Tapi kalau sama Allah, hari ini kau berdosa, besok tobat diampunkan. Berdosa tobat diampunkan Allah. Berdosa tobat diampunkan Allah lagi. Berdosa tobat diampunkan Allah lagi. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di waktu malam supaya orang yang berdosa di waktu siang datang. Allah membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang yang berdosa di waktu malam datang. Pintu Allah terbuka 24 jam. Mau berapa kali pun kita tobat bisa. Lalu orang ini bilang, malabithu ghaira sa'ah. Kami di dunia cuma sebentar ya Allah, tidak ada waktu untuk bertobat. Bohong. Karena kalian suka bohong itu, yukpakun. Itulah penyebabnya kalian selalu dipalingkan dari kebenaran. Tidak mau mengikuti kebenaran karena kerjaannya suka bohong. Tapi coba kalau jujur mengatakan, ya Allah, sebetulnya waktu yang kau berikan kepada kami di dunia cukup untuk bertobat, cukup untuk kembali kepada jalan yang benar, maka kami pun kembali kepada jalan yang benar. Maka di sini dikatakan kadzalika kanu yufakun. Jadi tujuan mereka supaya tidak ada alasan untuk menghukum mereka, tapi dibantah di ayat berikut ini. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wal iman, dan iman. Apa diberikan ilmu? Ada orang diberikan ilmu, Pak, tapi tak diberikan iman. Ya. Orang-orang yang doktor, profesor, ya, melihat bagaimana dahsyatnya ilmu medis, bagaimana dahsyatnya ilmu astronomi, bagaimana dahsyatnya gunung yang diciptakan Allah. Tapi mereka banyak tahu, banyak paham, banyak mengerti, tapi tidak menjadikan mereka tunduk kepada Allah. Mereka hanya diberikan Allah ilmu, tapi tidak diberikan Allah iman. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Allah berikan kepada mereka yang zahir daripada kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sayang, mereka lupa daripada akhirat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ilmu itu enggak perlu tinggi-tinggi. Ya, enggak perlu tinggi-tinggi, tapi adalah ilmu itu kita ketahui kemudian kita ikuti. Itu aja kuncinya, Pak. Banyak orang ilmunya tinggi tapi tidak mau mengikuti. Itu. Oh, ada orang kadang sudah ahli tafsir, ahli fikih, ya, ahli akidah, ya. Tapi dia tidak mau mengikuti yang diketahuinya melalui ilmunya itu. Bahkan dia mengikutkan hawa nafsunya. Tapi di sini dikatakan wa qala alladziina utul ilma wal iman. Berkatalah ahlul ilmi dan ahlul iman kepada orang-orang yang mengatakan tadi malabithu khaira sa'ah, kita di dunia kan cuma sebentar. Apa kata mereka? Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Kalian sudah berdiam fi kitabillah, dalam ketentuan Allah, ila yaumil ba'tsi. Kalian sudah berdiam di muka bumi mulai dari umur 15 tahun sampai kalian wafat.
Ada yang 20 tahun, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 70. Tidakkah itu cukup? Fahada yaumul ba'si. Inilah hari kiamat. Inilah hari kiamat. Inilah hari pembalasan. Masya Allah. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Akan tetapi sayang kalian tidak menyadari. Kalian tahu itu semua, tapi apalah artinya tahu kalau tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kalian. Masya Allah. Umpamanya Pak, ada orang tahu tapi tidak berguna ilmunya. Misalnya gini, ada di dalam satu area itu ada binatang-binatang buas, ya. Kemudian ada ditulis di pintu gerbangnya, di pintunya, jangan masuk ke area ini karena area ini berbahaya, banyak binatang buas. Bisa baca nggak? Bisa. Bisa paham nggak? Paham. Tapi masuk juga dia ke dalam. Namanya itu apa? Wujudu ilmihi ka'adamihi. Adanya ilmunya seperti tidak ada. Tahu nggak dia? Tahu. Tapi tahu yang tidak menghasilkan apa-apa. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita tahu nggak bahwa kita akan dibangkit, bahwa kita akan dihidupkan setelah mati? Tahu nggak Pak? Tahu. Yakin nggak? Yakin. Tapi pertanyaannya, apakah kita beramal? Ya. Apakah kita sholat malam? Apakah kita meninggalkan yang haram? Apakah kita bertobat? Apakah kita meningkatkan amal saleh? Apakah kita sayang kepada fakir miskin? Apakah kita membantu anak yatim? Apakah kita menolong orang-orang yang kesusahan? Padahal setiap hari kita diingatkan, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya kata Allah apa? Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tapi kebanyakan kamu tidak mengetahui. Sebenarnya manusia itu banyakkan tahu, tapi tahunya itu tahu yang tidak ada pengaruhnya. Kita mau tahu yang ada pengaruhnya, yang melahirkan amal, ya, melahirkan apa? Mujahadah, melahirkan keimanan dan melahirkan ketakwaan. Itu yang kita mau, Pak. Adapun ilmu sekedar ilmu, makanya kita niatkan ketika kita datang ke pengajian itu, Allahumma ya Allah, aku datang kepada pengajian ini niatku supaya dapat hidayah. Kena ada Pak, orang datang ke pengajian itu niatnya bukan dapat hidayah, niatnya mencari-cari kesalahan ustadz. Itu Ada orang datang ke pengajian itu niatnya bukan dapat hidayah. Oh, karena dia dapat tugas. Tugas apa? Tugas untuk menjadi intel misalnya. Ya kan? Ada Pak itu. Wallahu a'lam. Tapi coba kalau niatkan datang untuk dapat hidayah, disitulah Allah akan menurunkan hidayah tadi. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, inilah. Fayauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Fayauma idzin, maka ketika itu la yanfa'ul ladzina zalamu, tidak berguna alasan yang disampaikan oleh orang-orang yang zalim. Alasan itu enggak berguna. Ya. Mau bikin alasan sama Allah, padahal Allah tahu segalanya, nggak ada yang tersembunyi. Ya, bilang alasannya beginilah, bilang alasannya beginilah. Kita bisa bikin alasan Pak kalau di dunia ini. Datang terlambat pas di kantor. Kenapa kamu datang terlambat? Kata Pak Bos. Apa katanya? Pak, jalanan macet Pak. Padahal sebenarnya jalanannya lancar. Bisa bohong. Oh ya udah, nggak apa-apa. Biasanya gitu kan. Kenapa kamu telat? Ya. Waduh Pak, si apa? Tadi di jalan ada kecelakaan. Padahal nggak ada kecelakaan. Bisa bohong. Kenapa? Karena bos nggak tahu. Tapi kira-kira bisa nggak bohong sama Allah?
Enggak bisa. Makanya fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu. Pada saat itu tidak berguna. Tidak berguna alasan-alasan. Ya. Kenapa tidak berguna? Karena memang alasannya itu Allah hanya mau memberikan alasan apa? Allah memaafkan 3 hal. Kalau ini alasan diterima Allah. Yang pertama lupa. Lupa dimaafkan Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua dipaksa. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Lupa, dipaksa, apa? Hah? Iya, orang yang gila. Itu. Ya, kalau nggak mau dihukum sama Allah, jadi bisa jadi lupa, bisa jadi apa? Hah? Dipaksa. Kalau mau satu lagi, bisa jadi gila aja. Itu nggak ada, insya Allah. Kalau udah masuk rumah sakit jiwa, insya Allah nggak akan ada hukumannya nanti di akhirat. Nah, yang kedua, walahum yusta'tabun. Yusta'tabun itu, dan mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk bertobat. Udah di akhirat nanti tidak lagi diminta mereka, udahlah. Nah, kalau udah begitu, ya sudahlah, kata Allah misalnya. Ya udah, sekarang kalian sholat. Enak banget gitu ya, kalau gitu. Ya udahlah, sekarang ayo bersyahadat. Ya udah, kalau sekarang itu kamu bayar zakat. Kalau udah kagak ada lagi di sana. Di sana tidak ada lagi sholat. Di sana tidak ada lagi tobat. Di sana tidak ada lagi bayar zakat. Di sana tidak ada lagi berbuat baik. Selesai, udah selesai. Ujian udah selesai. Yang ada adalah pembalasan. Yusta'tabun. Yusta'tabun itu asalnya ataba, kemudian ditambah alif sin dan ta menjadi ista'taba. Misalnya ghafara ditambah alif sin dan ta menjadi istaghfara. Kalau tambahan alif sin dan ta maknanya ada kata-kata permintaan. Kalau ghafara apa? Ampunan. Kalau istaghfara meminta ampunan. Kalau ataba celaan, kalau ista'taba meminta dicela. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak diminta lagi untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau di dunia ini, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi pikiran masih ada, maka setiap hari kita diminta oleh Allah, wahai hambaku, kembalilah engkau kepada jalan yang benar. Wahai hambaku, bertobatlah engkau. Wahai hambaku, kata Allah, berbuat baiklah. Setiap hari itu ada permintaan itu kepada kita. Ya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi permintaan itu, udah selesai. Itu. La haula wala quwwata illa billah. Fa yawma idzil la yanfa'ul ladina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Walaqad, dan demi sesungguhnya, darabna linnasi, kami buat untuk manusia, fi hadzal qur'ani, pada Al-Qur'an ini, min kulli mathalin, daripada segala bentuk perumpamaan. Allah bikin perumpamaan dalam Quran. Ya, untuk apa? Untuk mengarahkan kita supaya menjadi baik, ataupun kalau sudah baik supaya menjadi lebih baik. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perumpamaan itu. Tapi apa yang terjadi? Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin. Tapi kalau engkau datang, wahai Rasul, membawa ayat
yang membuktikan akan kebenaranmu, membuktikan akan kebenaran agamamu, membuktikan akan kebenaran hari kiamat? Berkatalah orang-orang kafir, in antum illa mubtilun, kamu adalah orang-orang yang melakukan kebatilan. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah datang membawa bukti, Rasulullah datang membawa mukjizat, Rasulullah datang membawa Al-Quran, terang benderang kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tapi kata mereka, in antum illa mubtilun. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mengingkari sesuatu yang tidak perlu diingkari. Ya, misalkan matahari terbit di siang hari ketika tidak ada awan, ketika tidak ada gelap, lalu ditanya orang itu, adakah matahari? Bukankah matahari telah ada di atas kepalamu? Apa? Tidak, katanya. Tapi itu ada. Tapi dia jawab, tidak, katanya. Tapi itu ada di atas, lihat ke atas. Tidak, tidak ada matahari. Begitulah Pak orang kafir itu. Ini Quran, ini benar, ini dalilnya, ini buktinya, ini argumentasinya. Kata dia, tidak, tapi ini dalilnya, tapi ini buktinya, tapi ini alasannya, tapi ini argumentasinya. Kata dia, tidak, sekali tidak. Kata saya, tidak. Ya udah. Kira-kira orang gini tempatnya di mana, Pak? Itu. Saya lihat Pak debat-debat itu ya. Kadang orang mau berdebat dengan siapa? Zakir Naik, gitu ya. Ada yang berdebat dengan Zuma, siapa namanya yang lagi viral itu, tentang perdebatan kekristenan itu. Udah disampaikan ayatnya, udah disampaikan dalilnya, sudah dibacakan ayatnya, ini di dalam kitabmu, ini ada kata-katanya, ini ada tulisannya. Kata dia apa? Tidak lah. Tapi ini ada tulisannya. Tidak juga. Tapi ini ada, ini baca sendiri. Tidak juga katanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada orang yang keras kepala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja begitu kerasnya masih bisa keluar air dari sana. Tapi ada orang kepalanya macam kepala batu, tidak bisa keluar kebenaran dari kepalanya itu. La haula wala quwata illa billah. Ini begitu juga. Wala in ji'tahum bi ayah, jika engkau wahai Muhammad datang membawa ayat, membawa bukti. Kan Nabi itu cuma bisa bawa bukti Pak, bahwa saya ini benar Rasulullah, bahwa agama ini adalah agama Allah, bahwa Al-Quran ini ja'a min indillah, datang dari Allah. Ini buktinya, ini ayatnya, ini dalilnya. Tak terbantahkan, tapi tetap aja membantah. Kenapa? Yattabi'ul hawa, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dikatakan Allah apa? Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Seperti orang tadilah, yang apa? Yang sudah nampak kebenaran itu, sudah cukup dalilnya, sudah cukup argumentasinya, tetap aja membantah. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati orang-orang yang tidak mau memahami. Ditutup Allah. Ditutup itu apa Pak? Ini namanya air. Ini ditutup Pak. Ditutup. Kalau ditutup begini masih bisa dibuka. Tapi ini disegel. Segel Pak. Disegel. Kalau udah disegel, yang di dalam keluar. Yang di luar tidak bisa masuk. Itu namanya toba'ah. Kadzalika yatba'ullah, begitulah Allah mencap hati orang-orang yang tidak beriman. Maka dia mengartikan di sini mengunci mati. Udah dikunci mati. Ya, udah dikunci pintunya, Pak. Dikunci pintunya. Ya, nggak bisa dibuka. Kemudian kuncinya dibuang ke laut. Kira-kira bisa dibuka nggak itu pintunya? Kagak bisa dibuka pintunya. Karena kagak bisa dibuka pintunya, hidayah tidak akan bisa masuk. Percuma orang seperti ini.
Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Apalah pesan Allah kepada Nabi Muhammad kalau sudah begitu? Fasbir. Itu ajalah Muhammad. Sabarlah. Menghadapi orang seperti ini tidak ada senjatanya, tidak ada kekuatannya kecuali dengan kekuatan sabar. Inna wa'dallahi haqqun. Sabarlah. Sabarlah atas kesulitan ini, sabarlah atas olok-olokan mereka, sabarlah atas hinaan mereka, sabarlah atas perlakuan mereka. Kan inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah benar. Kau juga hidup di dunia ini Muhammad, enggak lama-lama juga. Pak, sabar Pak. Kita itu ngaji itu enggak lama. Ya kan? Kita sholat itu nggak lama juga. Kita berbuat baik di dunia ini nggak lama. Emang berapa lama? Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Ada orang bilang gini, oh kamu rugi dong katanya. Rugi kenapa? Kamu kan udah capek sholat, udah capek, udah bayar zakat, udah berbuat baik, udah berbuat macam-macam kebaikan sudah kamu lakukan. Coba kalau hari kiamat itu nanti ternyata nggak ada, rugi nggak katanya? Rugi nggak katanya? Gitu. Lalu dijawab, ya, tapi kamu tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat, kerjaannya berjudi, berzina, berbuat jahat. Kalau kiamat itu nanti ada, kira-kira gimana katanya? Gitu. Kalau saya nggak rugi, kalaupun kiamat itu nggak ada, gitu bahasa. Ini kita ngomong nih sama orang ateis yang tidak kalaupun hari kiamat itu nggak ada rugi saya tetap hidup, hati saya tenang, jiwa saya tenang, saya bisa jadi orang kaya juga, saya bisa jadi pejabat juga kayak kamu, saya bisa senang juga, saya juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa juga ngopi, saya juga bisa santai. Kan nggak ada masalah. Tapi kamu yang rugi nanti kalau terjadi hari kiamat. Masya Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Fasbir, apalagi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Inna wa'dallahi haqqun. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, siapa yang berkata inna wa'dallahi haqqun ini? Siapa yang bilang ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau guru kita ngomong, kita percaya nggak? Percaya. Itu baru guru, Pak. Ya. Kalau orang yang kita percaya ngomong, kita percaya nggak? Belum ngomong dia, kita sudah percaya. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada lagi yang lebih jujur dari Allah? Seandainya Allah tidak sebutkan dalil, udah cukup Pak, ya kan? Karena kalau orang yang kita percayai ngomong nggak pakai dalil, percaya nggak? Percaya kita orang yang jujur, tapi dia tidak sebutkan dalil, kita percaya. Allah sudah sebutkan dalil, Allah itu sangat terpercaya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada yang lebih terpercaya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tapi manusia tidak percaya sama Allah. Manusia lebih percaya kepada setan. Kenapa saya bilang lebih percaya kepada setan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan mengatakan kamu nanti kalau bersedekah jadi miskin. Dan dia menyuruh kamu berbuat kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan kepada kamu maghfirah kalau kamu bersedekah, dan Allah menjanjikan karunia daripadanya. Kira-kira banyakan yang ikut setan atau ikut Allah? Banyakan mana Pak? Dalam hal bersedekah, banyakan ikut Allah atau ikut setan manusia ini? Banyakan ikut setan. Karena lebih banyak orang yang nggak bersedekah daripada orang yang bersedekah. Lebih banyak orang yang tidak bersedekah karena takut miskin daripada orang yang bersedekah karena mengharapkan maghfirah dan mengharapkan karunia dari Allah. Fasbir inna wa'dallahi haqqun, itu saja Muhammad senjatamu. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun.
Wahai Muhammad, jangan engkau dipengaruhi mereka. Ya, jangan engkau terpengaruh dari mereka. Jangan engkau terpengaruh dengan kekayaan mereka. Jangan engkau terpengaruh dengan apa? Kepintaran mereka. Jangan engkau terpengaruh dengan apapun yang ada pada mereka. Sebab mereka tidak yakin dengan hari akhir. Kalau tidak yakin, Pak, atas sesuatu yang meragukan, bolehlah, ya kan? Kalau tidak yakin atas sesuatu mitos, bolehlah, ya kan? Kalau tidak yakin atas sesuatu yang tidak ada dalilnya, bolehlah. Tapi kalau tidak yakin atas sesuatu yang cukup dalilnya, bahkan dalilnya seterang matahari di siang hari, itu apa namanya? Itu namanya majnun, orang gila, Pak. Kalau nggak yakin, misalnya di hutan sana, pokoknya di tempat ini, rumah ini ada penunggunya, ada hantunya, ada ini. Kalau nggak yakin itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang 1 tambah 1 sama dengan 2, lalu dibilangnya saya tidak percaya, katanya, itu orang namanya apa? Orang majnun, orang gila itu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Ya, sabarlah. Ya, sabar. Kamu tidak akan lama di dunia ini. Kamu hanya sebentar. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Lebih lama dikubur menunggu hari kiamat. Lebih lama di padang mahsyar menunggu hisab. Itu lebih lama, Pak. Ya, 1 hari saja sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Makanya orang kaya, katanya orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya. Berapa? Khamsumi'ati amin, 500 tahun lebih dulu. Orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Ditanya kenapa? Karena orang kaya ditanya-tanya dulu. Banyak pertanyaan. Min aina wajadtahu wa bima anfaqtahu. Dari mana kau dapat, kemana dibelanjakan? Itu pertanyaannya lama. Nunggu 500 tahun. Sementara orang miskin ketika ditanya min aina wajadtahu wa fima anfaqtahu, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan, dibilang apa ya Allah? Harta. Aku nggak ada harta ya Allah, kata dia. Ya udah kalau gitu masuk surga lah. Yang kaya nunggu dulu 500 tahun. Itu berapa lama kita di akhir, di padang mahsyar itu? Lama sekali, Pak. Kecuali orang-orang yang beriman, yang lama itu dibikin Allah cepat, perasaannya cepat. Katanya kama bainal maghribi wal isya, sebagaimana antara maghrib dan isya saja. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang dikaruniakan Allah hidayah. Itu saja dulu Bapak dan Ibu untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.